Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Dan alhamdulillah di sore yang berbarokah ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk di majelis ilmu, saling menasihati, saling mengingatkan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala firmankan, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Asr tersebut bahwasanya seluruh manusia itu berada di dalam kerugian kecuali mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh, saling menasihati di dalam kebaikan, kebenaran, dan saling menasihati untuk selalu senantiasa bersabar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang apa yang telah ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih bin Ishaq berkaitan dengan masalah kaifa natahammas bi talabil ilmi syar'i. Bagaimana supaya kita bisa semangat di dalam menuntut ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua, yang dimana ilmu ini adalah merupakan ilmu yang kita butuhkan, ilmu sebagai pedoman di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, penerang bagi kita di dalam perjalanan kita, sebagai nur, sebagai huda, sebagai cahaya, dan sebagai petunjuk di dalam perjalanan kita. Kalau seseorang di dalam perjalanannya, seseorang di dalam perjalanan safarnya, dia tidak punya petunjuk dan dia tidak punya cahaya di dalam perjalanan tersebut, pasti seseorang itu akan tersesat. Dan pasti seseorang itu tidak akan pernah sampai kepada tujuan yang dia tuju. Sedangkan tujuan kita, perjalanan dunia ini, safar kita, untuk kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan kita mengharapkan untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan kita itu tidak akan pernah tercapai dan tidak akan pernah kita dapatkan kalau kita tidak punya hudan wa nur, kita tidak punya petunjuk, dan kita tidak punya cahaya di dalam perjalanan tersebut. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, beliau
ada 100 jalan lebih menjelaskan kepada kita bagaimana supaya kita semangat di dalam perjalanan menuntut ilmu syar'i kita, terutama di zaman-zaman kita sekarang ini. Bagaimana menuntut ilmu syar'i itu begitu lemah himmah seseorang di dalam mencarinya. Begitu banyak godaan-godaan, begitu banyak sawarif, yaitu hal-hal yang memalingkan seseorang dari menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak kuat-kuat di dalam perjalanan ini, ya kita akan meninggalkan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah membahas pertama yang harus dimiliki oleh seseorang yang mereka ingin semangat di dalam perjalanan ilmunya, yaitu hendaknya seseorang itu al-ikhlasu lillahi ta'ala fi talabil ilmi, yaitu mengikhlaskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan ilmu. Dan ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, menuntut ilmu adalah merupakan sebuah ibadah yang besar. Yang kalau seseorang dia menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala samakan orang-orang yang mereka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan pahala jihad fisabilillah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat At-Taubah, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Allah Subhanahu wa taala samakan pahala orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang mereka tafaqquh fid din. Mereka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan ibadah yang sangat besar pahalanya. Oleh karena itu, ketika seseorang beribadah dengan ibadah menuntut ilmu, maka hendaknya seseorang itu mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang itu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan menuntut ilmu tersebut. Kemarin ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita telah membahas dan membaca apa yang telah beliau sampaikan kepada kita tentang wasilah yang akan mengantarkan kita untuk kita bisa semangat di dalam menuntut ilmu, yaitu mengikhlaskan niat dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, insyaallah kita akan lanjutkan. Beliau mengatakan di halaman yang ke-22, wa'lam ya muwaffaq, ketahuilah oleh engkau wahai orang-orang yang senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan annahu ala qadri sidqika ma Allah taala wa ikhlasika lahu fi talabil ilmi syar'i yakunu hifdzuka wa fahmuka wasi'atu ilmika. Beliau mengatakan bahwasanya seberapa besar jujurnya kita bersama Allah dan seberapa besar ikhlasnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu, maka apa? Disitulah kita akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dari hafalan kita, dari pemahaman kita, dan dari luasnya ilmunya kita. Semakin besar kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan semakin besar jujurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebegitu besar Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu, memberikan pemahaman, dan memberikan kemudahan bagi kita untuk kita menghafal. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semalam kita telah mendengar nasihat bahwasanya seseorang itu kalau mau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu harus salamatul qalbi minal marad, yaitu selamat hatinya dari yang namanya penyakit. Termasuk di antara penyakit yang paling berbahaya bagi seorang penuntut ilmu itu ya penyakit enggak ikhlas. Penyakit pengen dipuji, penyakit pengen diangkat atau disanjung oleh orang lain. Ini penyakitnya seorang penuntut ilmu.
Makanya nanti disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala bagaimana seseorang itu supaya bisa mendapatkan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang itu harus betul-betul membenarkan hatinya, niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Ar-Ra'd, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mempermisalkan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti halnya air hujan. Yang air hujan tersebut turun ke sebuah lembah, yang dimana lembah itu adalah merupakan diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hati seseorang. Kalau hatinya benar, hatinya luas, maka apa? Maka seseorang itu akan menampung air yang banyak. Anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatun biqadariha, kata Allah. Fahtamala sailu zabadar robiya. Maka inilah permisalan bejana, permisalan tempatnya ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan letakkan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati kita. Pertama kali yang harus kita benar-benar benarkan yaitu niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujurnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebenarnya menuntut ilmu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, duduk di majelis ilmu seperti ini, ana rasa bukan sesuatu yang mudah, ya kan? Hari Ahad sore jam 5, ya kan? Harusnya enak kumpul sama keluarga, kan seperti itu. Duduk-duduk sama keluarga apalagi hari libur. Tapi kita gunakan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba tanya kepada diri kita, saya datang ke sini ini untuk apa? Apa karena saya nggak enak sama ustadz, atau saya nggak enak sama teman-teman, atau memang benar-benar kita itu datang ke sini pengen betul-betul menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah seberapa besar apa yang telah kita usahakan dan seberapa besar niat kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmat. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan pintu ilmu bagi kita semua. Oleh karena itu dikatakan, qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, katakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, innama yahfadur rajulu ala qadri niyatihi. Seseorang itu akan menghafal ilmu itu sesuai dengan kadar niatnya. Kalau niatnya besar, niatnya benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghafal dan memahami ilmu. Dikatakan juga oleh Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ya qaum uridu bi ilmikum wajhallah fa inni lam ajlis majlisan qad anwi fihi an a'luwa ay uridu bihi thanaa was sum'ata war rif'ata 'alal aqran illa lam akum ay min dalikal majlis hatta uftadahu. Kata Abu Yusuf ini siapa? Anda tahu Abu Yusuf ini siapa? Ini akronnya temannya Abu Hanifah. Jadi muridnya Abu Hanifah yang paling cerdas itu Abu Yusuf. Bahkan Abu Yusuf ini banyak diajak munaqashah. Jadi sering diajak diskusi sama Abu Hanifah. Abu Yusuf ini mengatakan, wahai kaum, uridu bi ilmikum wajhallahi ta'ala. Hendaknya kalian ketika menuntut ilmu, yang diinginkan oleh ilmu kalian itu adalah merupakan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menceritakan, fa inni lam ajlisu majlisan, maka sesungguhnya aku tidaklah duduk di sebuah majelis, qad anwi fihi an a'luwa, yang aku niatkan di dalam majelis tersebut supaya aku kelihatan tinggi. Maksudnya apa? Uridu bihi thana, aku pengen di dalam majelis tersebut pengen dipuji, wasum'ata, pengen didengar, warif'ata 'alal aqron, dan aku pengen kelihatan pintar dibandingkan dengan yang lainnya. Subhanallah. Untuk urusan ikhlas saja, bukan hanya sekedar ikhlas kepada orang yang jauh, tapi menuntut ilmu kelihatan supaya aku lebih rajin daripada temanku, atau aku lebih pintar daripada temanku. Kata beliau, illa lam akum ay min dzalikal majlis hatta uftadahu. Kecuali apa? Tidaklah aku berdiri dari majlis tersebut kecuali apa?
hatta uftadah, sampai aku dipermalukan. Sampai aku dipermalukan, kata Abu Yusuf. Ai inda ahli dzalikal majlis bi anni la ilma indi. Jadi di majlis tersebut ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ternyata aku adalah orang yang enggak punya ilmu. Ini balasan bagi orang-orang yang mereka menuntut ilmu enggak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Justru malah dibalik sama Allah Subhanahu wa taala. Yang inginnya di awal pengen kelihatan lebih pintar, pengen kelihatan lebih tinggi dari temannya, justru malah Allah Subhanahu wa taala buka dan kelihatan bahwasanya dirinya adalah orang yang tidak punya ilmu. Kemudian beliau mengatakan wastami ila Syekh Syaukani rahimahullahu taala wa huwa yuqarriru dzalika. Coba kita dengarkan perkataan dari Imam Syaukani. Subhanallah, banyak sekali perkataan para a'immah tentang permasalahan ikhlas ini. Beliau mengatakan inna li husni niyyati wal akhlasi al amal ta'thiran fi hadzal makna. Sesungguhnya baiknya niat dan ikhlasnya amalan itu adalah mempunyai ta'thir. Jadi mempunyai pengaruh yang begitu besar di dalam makna ini. Maksudnya apa? Ai fi hifdzil ilmi wa fahmihi wa tahammusi li talabihi. Jadi ternyata ikhlasnya niat, kemudian baiknya amalan itu mempunyai pengaruh yang besar di dalam menghafal ilmu, di dalam memahami ilmu, di dalam semangat di dalam mencari ilmu. Faman ta'akkasat alaihi umuruhu min talabil ilmi au uklifa alaihi matalibuhu wa tadayaqat maqasiduhu falya'lam annahu bidzambin usiba. Maka barang siapa yang terbalik, kata beliau, kok sulit dalam memahami, kok sulit di dalam menghafal, di dalam mencari ilmu, atau dia terbebani di dalam mencari ilmu tersebut, dan dia ngerasa sempit, jadi tujuannya kok nggak dapat terus, maka beliau mengatakan falya'lam annahu bidzambin usiba. Sesungguhnya ketahuilah itu semua karena dosa yang ditimpakan, karena dosa-dosa kita. Wa bi adami ikhlasihi uqiba, dan karena kita nggak ikhlas akhirnya diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut. Ngafal yo nggak hafal-hafal, ya kan? Paham juga nggak paham-paham, kan seperti itu. Habis itu kok justru malah sempit ketika menuntut ilmu. Au annahu usiba bi syai'in min dzalika mihnatan lahu wa ibtila'an wa ikhtibaron. Atau bisa jadi ketika seseorang itu ditempa dengan sesuatu dari hal tersebut sebagai bentuk mihnah, sebagai bentuk ujian bagi orang tersebut. Wa ibtila'an wa ikhtibaron sama aja artinya, yaitu sebagai bentuk ujian. Liyandura kaifa sabruhu wa ihtimaluhu, supaya seseorang itu melihat, supaya seseorang itu terlihat gimana sabarnya, bagaimana seseorang itu di dalam ujian menuntut ilmu. Tsumma yufidu alaihi ba'da dzalika min khazainil khairi wa makhazinil ataya. Kemudian setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut dari apa? Kebaikan-kebaikan dan pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Imam Syaukani mengatakan, kalau seseorang di dalam perjalanan ilmunya kok sulit ngafal, kok sulit memahami ilmu, kok sulit untuk dia mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama karena dosanya dia. Karena dia enggak ikhlas di dalam perjalanannya. Ini bisa jadi terjadi seperti ini. Atau yang kedua, kata Imam Syaukani, memang Allah Subhanahu wa taala sengaja uji seorang penuntut ilmu itu dengan hal tersebut. Sabar enggak dia di dalam perjalanan ilmu? Kuat enggak dia di dalam perjalanan ilmu? Meskipun enggak paham, ngafal sulit dan lain sebagainya, kuat enggak dia di dalam perjalanan ilmu? Kalau dia kuat di dalam perjalanan ilmu dan Allah melihat usahanya seseorang tersebut, justru malah Allah Subhanahu wa taala akan berikan ilmu yang begitu banyak nantinya. Nah, ini yang terjadi kepada para a'immah dahulu. Para a'immah dahulu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, enggak mudah di dalam menuntut ilmu. Mereka menuntut ilmu luar biasa. Mereka harus berjalan, mereka terkadang enggak paham, mereka harus bangun malam untuk mereka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa perjalanan ilmunya para ulama dahulu.
Mereka, kita alhamdulillah mudah di dalam perjalanan ilmu kita itu, subhanallah, Allah mudahkan. Lampu ada, coba dulu zaman dahulu. Mereka belajar harus dengan apa? Ya, ada yang belajar dengan rembulan kan seperti itu. Ada yang belajar mereka dengan lampu template kan seperti itu. Luar biasa mereka. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah mereka. Ana sendiri merasakan. Ketika ana di Yaman belajar, kita nggak punya lampu, gitu kan? Harus sedia baterai sama senter yang ditaruh di atas kepala. Kalau siang alhamdulillah kelihatan. Kan seperti itu. Maka ketika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan ilmu seperti ini, kok kita belum dikasih pemahaman, belum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghafal? Pertama apa? Perbanyak istighfar. Perbaiki ikhlas kita. Dan kita terus bersabar, jangan berhenti di dalam perjalanan ilmu. Kemudian dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, apa yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri? Ma'alastu syai'an asyadda alayya min niyati. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tidaklah aku mengobati sesuatu yang paling berat kecuali mengobati apa? Niatku, kata Sufyan Ats-Tsauri. Karena niat ikhlas, jujur di dalam perjalanan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala itu bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah, berat. Makanya para ulama, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dahulu mereka ketika belajar ikhlas itu bukan belajar ikhlas ya wis ikhlas hanya di lisan, enggak. Tapi ikhlas itu betul-betul harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita harus mempraktekkan ikhlas? Nanti terakhir Ibnul Qayyim rahimahullah taala ngajari kita. Ikhlas itu harus kita praktekkan sehari-hari. Dan lawan dari ikhlas harus kita sembelih dalam kehidupan kita. Kemudian ikhwani, wastami ilal Imam Ibnul Qayyim wa huwa yazidul amra wuduhan biqaulihi. Coba kita dengarkan perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Bagaimana beliau menambahkan perkara itu semakin jelas dengan perkataan beliau. Beliau mengatakan al-matlabul a'la mauqufun husuluhu ala himmatin aliyatin wa niyatin shahihatin. Cita-cita yang begitu tinggi itu berhenti dalam mendapatkannya atas dua hal. Yang pertama apa? Himmatun aliyah. Yang kedua niyatun shahihah. Orang kalau punya cita-cita yang begitu tinggi, itu harus dalam mendapatkannya harus ada dua ini. Yang pertama apa? Himmah aliyah, yaitu kemauan yang begitu tinggi. Dan yang kedua apa? Niyatun shahihah, niat yang benar. Kemudian beliau mengatakan faman faqadahuma, maka barang siapa yang enggak punya dua hal ini, ta'adzzaru alaihi alwusul ilaihi, enggak mungkin seseorang itu akan mendapatkan cita-citanya. Antum pengen punya cita-cita mendapatkan sesuatu, harus benar. Himmahnya harus kuat, keinginannya harus kuat. Kemudian yang kedua apa? Niatnya harus benar. Kalau enggak ada dua ini, maka apa? Maka enggak akan pernah tercapai cita-cita kita. Wa idza kanatin niyatu shahihah wa idza kanatin niyatu shahihatan salakal abdu at-tariqa al-musilata ilaihi ai ila matlubihi. Maka apabila niatnya itu sudah benar, maka seorang hamba itu akan berjalan menuju jalan cita-cita tersebut. Faniyatu tufridu lahu thariq, maka niat itu membenarkan jalannya. Niat itu membenarkan jalannya. Wal himmatu tufridu lahul matlub, sedangkan cita-cita yang keinginan yang tinggi itu akan membenarkan apa yang diinginkan. Membenarkan apa yang diinginkan. Antum pengen ilmu, ada niat yang benar, maka membenarkan jalannya. Kalau ada himmah yang benar, itu akan membenarkan tujuannya, yaitu ilmu tersebut akan kita raih, dan dua-duanya ini harus ada. Wa idza kanatin niyatu ghairu sahihatin, dan apabila niat itu enggak benar, kanat tariquhu ghairu musilatin ilaihi, maka jalannya enggak akan pernah menyampaikan kita kepada jalan ilmu. Antum punya himmah yang benar, punya himmah yang tinggi, keinginan yang tinggi, tapi apa? Niatnya enggak benar,
Nggak akan pernah sampai antum kepada ilmu tersebut. Nggak akan pernah sampai kepada ilmu yang tersebut. Kenapa? Karena jalannya antum tutup. Jalan untuk mendapatkan ilmu itu niat sohihah. Punya himmah yang tinggi, punya himmah yang besar, tapi nggak punya niat yang sohih, nggak punya ikhlas, nggak akan pernah sampai kepada yang namanya ilmu. Famadaru sya'ni ala himmatil abdi wa niyatihi. Maka keinginan seseorang di dalam perjalanan ilmu itu ada dua. Niyatun sohihah dan apa? Himmatun aliyah. Ini harus ada, ikhwan. Yaitu niat yang benar dan keinginan yang besar untuk mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa huma matlubuhu wa tariquhu. Maka keduanya ini itu adalah merupakan cita-citanya dan itu adalah merupakan jalannya. Itu adalah merupakan jalannya. Kemudian fa in sa'alta, kalau gitu ada orang yang bertanya, halil aula biman lam yash'ur min nafsihi bil ikhlas fi talabil ilmi syar'i ayyatruka talabal ilmi wa yu'ridu an tahsilihi. Kalau begitu ada orang yang bertanya, ya udah, ternyata menuntut ikhlas ini sulit dalam menuntut ilmu. Apakah yang lebih utama bagi orang yang mereka sulit mendapatkan ikhlas ini? Ya sudahlah. Ternyata ikhlas ini adalah merupakan jalannya dan sulit. Kalau gitu tak tinggalkan saja menuntut ilmu. Dan sudahlah, saya tak ngurusi dunia aja. Gak usah menuntut ilmu. Toh menuntut ilmu juga syaratnya ikhlas. Dan ikhlas ini sulit. Bagaimana kalau ada orang yang bertanya seperti ini? Maka beliau mengatakan fal jawab kalla wa alfu kalla. Sekali-kali tidak. Bukan seperti itu. Para ulama dahulu, sampai beliau mengatakan para ulama, kunna natlubul ilm. Kami dahulu menuntut ilmu itu belum bisa ikhlas. Wa ya'bal ilm. Dan ilmu itu gak nyampe-nyampe kepada kita hatta nukhlis billah. Sampai kita itu betul-betul ikhlas, baru ilmu itu mau masuk kepada kita. Tapi bukan berarti terus para ulama dahulu ketika mereka gak bisa mendapatkan ikhlas terus ditinggalkan. Enggak, terus mereka menuntut ilmu sampai ikhlas itu sendiri, sampai ilmu itu sendiri menjadikan para ulama itu menjadi orang yang ikhlas. Dan itu bukan sesuatu sehari dua hari. Para ulama dahulu sampai mereka mengatakan untuk belajar ikhlas, seperti yang dikatakan kunna nata'allamul adab, kami dahulu itu belajar adab dalam menuntut ilmu itu sampai isrina sana, sampai thalathina sana, ya kan? Sampai 20 tahun, 30 tahun. Adab ilmu yang paling tinggi apa? Ikhlas. Dan mereka mempraktekkan ikhlas itu dalam kehidupannya. Sampai mereka bisa mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan laisa hadza huwal ilaj. Ini bukan obat terus kamu meninggalkan menuntut ilmu. Ini bukan obat. Bal al wajibu alaihi an yujahida nafsahu wa yukrihaha alal ikhlasi lillahi taala. Bahkan wajib bagi seseorang itu untuk bersungguh-sungguh berjihad dan memaksa dirinya untuk senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi an yuhawila islaha niyatihi wa tasfiyatiha, dan wajib baginya untuk terus-menerus berusaha mengikhlaskan niat dan mensucikan niatnya tersebut minasyawaibi wal adron, dari kotoran-kotoran yang merusak yang namanya niat. Wa in kana hadza syaqqan fi badiil amr, meskipun pertama kali itu berat, memang berat. Makanya ada para ulama mengatakan seorang itu kalau menuntut ilmu pertama kali itu ada marhalahnya. Marhalah pertama dalam menuntut ilmu itu kiber. Marhalah orang menuntut ilmu pertama kali itu akan kiber. Kiber itu apa? Sombong. Dia akan ngerasa wah yang lainnya nggak tahu apa, ana yang paling tahu. Dan seperti itu. Habis itu setelah dia kiber, dia akan menjadi orang yang tawadhu. Setelah dia menjadi orang yang tawadhu, dia akan menjadi orang yang seperti nggak tahu apa-apa. Ini orang yang dia menuntut ilmu. Kenapa? Semakin dia belajar, dia tahu luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering dulu kan kalau SD itu Pak, padi semakin isi semakin merunduk kan, seperti itu kan. Itu kan sering kita dengar. Kenapa? Mau semakin isi. Seorang penuntut ilmu semakin banyak maklumatnya, bukan semakin banyak keluar-keluarnya. Bukan semakin banyak dia ngomongnya, justru semakin dia banyak amalnya. Semakin dia tawadhu.
semakin dia ngerasa bahwasanya dia nggak tahu apa-apa. Ini adalah apa yang dikatakan bahwasanya apa? Wa in kana hadza syaqqan fi badil amr, sulit untuk ikhlas itu berat pertama kalinya. Lakin in alima al maula subhanahu wa ta'ala min abdihi as-sidqa war raghbatal jazimata fi ikhlasi amalihi lahu yassaru alaihi dzalika. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala melihat dan Allah Subhanahu wa ta'ala tahu bagaimana perjuangan seorang hamba untuk ikhlas, untuk menuntut ilmu, untuk jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya apa? Yassara lahu dzalik, dimudahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'anahu, dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amaddahu wa waffaqahu ilaihi, dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tugas kita, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dari awal, karena pernah nyampaikan kepada antum, tugas kita itu mantaskan diri untuk dipilih sama Allah. Tugas kita itu hanya memantaskan diri. Kalau kita pantas untuk dipilih sama Allah, untuk membawa ilmunya Allah, dipilih kita. Mantaskan dalam ikhlas, mantaskan dalam himmah, mantaskan dalam perjalanan. Betul-betul kita mantaskan diri untuk dipilih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana sih kalau seseorang pengen memantaskan diri, pengen dipilih? Kita kalau ada pemilihan gitu kan, subhanallah, kita berusaha untuk memantaskan diri kita, gitu kan. Sifatnya, syaratnya, apa dan lain sebagainya, berusaha untuk kita gimana supaya saya terpilih, kan seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu setiap harinya, setiap waktunya melihat kita, memperhatikan kita. Pantas nggak kita dipilih sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Hati kita sudah kita pantaskan nggak untuk dikasih ilmu sama Allah? Hati kita, bejana kita sudah kita bersihkan nggak sehingga ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala mau diletakkan di hati kita? Nah, ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa amma an yada al mar'u talabal ilmi wa tahsilahu bida'wa adamil ikhlasi lillah fahadhihi hilatun syaitaniyatun wa waswasatun iblisiyatun yajibul hadaru minha wal i'radu anha. Maka barang siapa yang dia meninggalkan menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu dengan alasan, wah aku sulit untuk ikhlas, ingat ini adalah merupakan waswas syaitan. Ini adalah merupakan waswas syaitan. Ini adalah merupakan tipu daya iblis yang seseorang itu wajib untuk apa? Wajib untuk hati-hati darinya dan berpaling dari hal tersebut. Kemudian fa in qultali, kalau seandainya engkau katakan untukku, walakin kaifa ujahidu nafsi wa urabbiha alal ikhlasi fil amali lillahi wahdahu duna siwa. Kalau seseorang bertanya terus, bagaimana saya supaya bisa ikhlas? Bagaimana supaya saya bisa ikhlas? Dan saya bisa niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa aqulu laka, maka aku akan katakan kepada engkau, laqad sa'alta an azimin. Engkau telah bertanya terhadap sesuatu yang besar. Fastami ilal Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Coba dengarkan bagaimana supaya kita bisa mendapatkan ikhlas. Wa huwa yashrahu laka dzalikal amrul muhim al khatir. Beliau menjelaskan bagaimana seseorang itu bisa ikhlas. Fayaqulu, beliau mengatakan, apa yang beliau katakan? La yajtami'u al ikhlasu fil qalbi wa muhabbatul madhi was sana'i wat tama'u fi ma indan nas. Beliau mengatakan, enggak akan pernah berkumpul di dalam hati seseorang ikhlas dengan apa? Muhabbatul madhi wa thana, suka dipuji, suka disanjung, dan tamak dengan apa yang ada di sisi manusia. Tamak dengan apa yang ada di sisi manusia itu enggak akan pernah berkumpul. Namanya ikhlas sama suka pujian, suka sanjungan, dan tamak terhadap apa yang ada di sisi manusia itu enggak akan pernah kumpul. Illa kama yastami'ul ma'u wan nar. Seperti halnya air sama api, enggak mungkin bisa kumpul. Kalau api kena air ya mati. Seperti itu. Fa idza haddatsuka nafsaka bi talabil ikhlas, kalau engkau katakan terhadap dirimu untuk kamu mau mencari ikhlas, fa'aqbil ala tama. Maka apa? Fa'aqbil ala tama ay fi madhin nas wa thanaihim alaika wa tama' fi amwalihim wa manasibihim awalan. Maka yang pertama kali kamu harus tinggalkan yang namanya apa? Toma.
kamu harus tinggalkan pujian manusia, sanjungan manusia. Apa yang ada di sisi manusia, dari hartanya, dari kedudukannya. Ini yang pertama kali harus kita rendahkan. Ini yang pertama kali harus kita rendahkan. Makanya pernah Ana sampaikan, sebenarnya perkataan Ibnu Qayyim ini, itu beliau secara garis besar, orang itu bisa ikhlas itu kalau ma'rifatullahnya besar, ma'rifatul makhluknya juga besar. Akhirnya dia tahu Allah dan dia betul-betul mencari apa yang ada di sisi Allah. Karena dia tahu apa yang ada di sisi makhluk itu rendahan, dia rendahkan serendah-rendahnya. Pujian makhluk biasa, sanjungan makhluk biasa, hartanya makhluk biasa. Kenapa? Ternyata selain Allah Subhanahu wa taala rendahan. Dan ini yang beliau katakan, pertama kali yang harus dimiliki oleh seseorang, dia harus meninggalkan tamak apa yang ada di sisi manusia. Pujian manusia, sanjungan manusia, hartanya manusia, kedudukan manusia, itu semua rendahan. Makanya beliau mengatakan, fadbahu bisikinil yas, maka sembelihlah. Dengan apa? Dengan pisau keputusasaan. Yaitu apa? Putus asa dengan apa yang ada di sisi manusia. Semuanya rendahan. Pujian manusia, ikhwan, mau dipuji sama manusia, ya sekarang muji, besok apa? Besok nyela. Ya kan seperti itu. Besok nyela, sekarang muji. Manusia itu seperti itu. Mau dipuji, mau apa dan lain sebagainya, enggak usah terlalu apa? Enggak usah terlalu kagum dengan pujian orang. Kemudian apa? Beliau mengatakan, wa aqbil alal madhi wa tsana'i fashad fihi zuhada usyakid dunya fil akhirah fa idza istaqama laka dhabhat tama' wa zuhdu fit tsana'i wal madhi sahula alaikal ikhlas. Maka beliau mengatakan, kalau seseorang bisa berpaling dari pujian, sanjungan orang, dan dia zuhud di dalam hal tersebut. Maksudnya apa? Gak terlalu butuh dengan pujian manusia. Fazhad fihi. Zuhud terhadap apa? Terhadap sanjungan manusia. Zuhud terhadap apa yang ada di sisi manusia. Seperti halnya apa? Zuhada usyakid dunya fil akhirah. Seperti halnya zuhudnya pencinta dunia terhadap akhirat. Orang kalau cinta dunia, gimana zuhudnya terhadap akhirat? Paham gak? Orang kalau cinta terhadap dunia, zuhud gak terhadap akhirat? Zuhud. Orang kalau sudah hubbud dunia luar biasa, dijak ngomong akhirat, wis gak gubris. Kan seperti itu. Baru ngomong Allah, wis tidak usah ngomong Allah. Kita hidup di dunia. Orang kalau zuhudnya terhadap akhirat luar biasa, ini bukan zuhud terhadap dunia, zuhud terhadap akhirat. Karena apa? Hubbud dunia, maka apa? Akhirat itu tidak ada artinya bagi dia. Nah, kita menjadikan pujian manusia, apa yang ada di sisi manusia, seperti halnya pencinta dunia itu zuhud terhadap akhirat. Kita juga harus zuhud terhadap apa yang ada di sisi manusia. Harus betul-betul kita sembelih. Orang mau muji, orang mau nyanjung, harta, apa dan lain sebagainya, semuanya rendahan. Biasa saja. Sehingga nggak bikin kita sakit hati. Orang muji, kemudian bikin kita senang. Orang nyela, kemudian kita bikin sakit hati. Enggak. Wis biasa saja. Kamu mau muji, kamu mau menyela, enggak ada urusan sama saya. Ini orang yang dia zuhud terhadap apa? Apa yang ada di sisi manusia. Yang penting yang saya cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza istaqama laka dzabhut tam'i wazuhdi fi tsana'i wal madhi sahula alaikal ikhlas. Kalau kita bisa istiqomah seperti ini, kita bisa zuhud terhadap pujian, zuhud terhadap sanjungan manusia, kemudian kita zuhud dari apa yang ada di tangan manusia, mudah bagi kita untuk ikhlas. Tapi nyatanya terkadang kita enggak zuhud terhadap hal tersebut. Kita senang hubbul madhu, hubbul madhi, hubbul tsana. Kita senang kalau dipuji, kita senang kalau disanjung. Kita senang dengan apa yang ada di tangan manusia. Ini yang sulit untuk seseorang itu ikhlas. Coba ana tanya sama antum. Berarti ikhlas butuh amal enggak? Amalan tiap hari yang terus kita
Harus kita ingatkan hati kita. Makanya ikhlas itu para ulama mengatakan apa? Kami itu belajar ikhlas itu 20-30 tahun. Terjatuh. Ya kan? Ada orang muji, senang hatinya kan? Habis itu ingat lagi, oh ini lawannya ikhlas. Berarti kan harus kita benerin lagi. Besok jatuh lagi, dibenerin lagi. Besok jatuh lagi, dibenerin lagi. Dan terus menerus seperti itu. Makanya orang kalau cuma mengatakan wajib bagi kalian untuk ikhlas, terus jadi orang ikhlas semua, tidak mungkin, mustahil. Atau cuma ngapal innamal a'malu binniyat terus tiba-tiba jadi orang yang ikhlas, itu juga mustahil. Karena apa? Ikhlas ini amalan. Ikhlas ini adalah merupakan amalan hati, kerjanya hati. Yang namanya amalan hati ya harus terus-menerus dikerjakan. Dan hati itu kan terus mukallaf. Hati itu terus berbolak-balik. Dan harus terus diingatkan. Nah, kalau kita semakin sering mengingatkan hati untuk ikhlas, semakin membenarkan hati untuk ikhlas, dan ini ikhwani fillah rahimani wa rahimahullah, kerjanya hati pagi, siang, sore, malam. Ya kan? Antum ketemu istri, dipuji sama istri, Mas, Masya Allah, Mas baik apa dan lain sebagainya. Wah, kadang kita gimana? Mas baik kan? Kan kadang malah mancing-mancing istri supaya muji. Iya apa enggak, Pak? Kadang istri dipancing-pancing supaya apa? Supaya muji kita. Harusnya ya sudah usah, biasa aja. Justru kalau seumpamanya istri muji kita, alhamdulillah Allah mudahkan. Kan enak kalau seperti itu. Akhirnya hati disadarkan lagi. Ketika ada orang lain muji, alhamdulillah Allah tutup aib saya. Alhamdulillah Allah mudahkan. Alhamdulillah Allah tolong. Alhamdulillah Allah beri taufik. Sehingga apa? Hati kita terus diingatkan ketika ada pujian, ketika ada sanjungan dari orang. Alhamdulillah, yang kita puji Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Bukan kita. Dengan seperti ini, akhirnya apa? Kita sembelih terus. Pujian manusia, tomak terhadap apa yang ada di sisi manusia, itu terus-terusan kita sembelih. Kalau terus-terusan kita sembelih, disitulah kemudahan kita untuk ikhlas. Akhirnya apa? Tidak ada bedanya. Kamu mau muji saya, kamu mau mencela saya, dan lain sebagainya, podoai. Sama saja. Ini seseorang itu baru bisa mudah untuk ikhlas. Ini kerja nggak, Pak? Ini kerja, ini amalan. Makanya ikhlas. Kan Ustadz Abu Izzi mulai kemarin kan ngomong bahwasanya apa? Iman itu tidak ngayal. Semua itu butuh kerja. Iman itu butuh tarbiyah. Iman itu butuh perjalanan. Iman itu butuh pendidikan. Dan ini perjalanan iman. Untuk seseorang itu bisa ikhlas itu ada perjalanannya gitu loh. Tidak bisa tiba-tiba ikhlas, antum dilahirkan langsung jadi orang ikhlas. Itu tidak mungkin. Nabi Yusuf alaihi salam yang Allah Subhanahu wa taala puji sebagai seorang nabi yang mukhlis, bagaimana perjalanannya? Disembelih semuanya sama Nabi Yusuf itu, disembelih pujian manusia, disembelih, dia harus berani dilecehkan. Gitu kan? Dia dibuang, dijadikan budak. Itu kan luar biasa. Bagaimana beliau menjatuhkan harga dirinya, luar biasa. Anak Nabi, cucunya Nabi, tapi bisa menjatuhkan harga dirinya. Kemudian dia dipuji ganteng, dia juga nggak kaget. Dia dipuji pinter, dia juga terus disembelih. Sampai hingga akhirnya keluarganya datang, kemudian bapaknya datang. Siapa yang dipuji sama Nabi Yusuf alaihissalam? Allah yang dipuji. Alhamdulillahilladzi, kata Nabi Yusuf, segala puji bagi Allah yang Allah telah mendatangkan keluargaku dari Badiah, dari kampung sehingga mengumpulkanku. Kan seperti itu. Disembelih semuanya sama Nabi Yusuf sehingga Nabi Yusuf oleh Allah Subhanahu wa taala dipuji sama Allah sebagai orang yang mukhlis. Tapi itu bukan sehari dua hari Nabi Yusuf perjalanan itu. Bertahun-tahun sejak kecil Nabi Yusuf sampai dewasa, sampai besar, Nabi Yusuf alaihi salam terus menyembelih untuk perjalanan ikhlas. Makanya ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau mengatakan, fa in qulta man ladzi yusahilu alayya dzabhat tama'i wa zuhdi fit thana'i wal madah. Ditanya lagi, terus apa yang memudahkan bagi saya untuk saya menyembelih keinginan untuk dipuji, keinginan untuk disanjung, dan keinginan tomak dari apa yang ada di sisi manusia. Beliau mengatakan, qultu
Amma dzabhut tama'i fayushilu 'alaika ilmuka yakinan bi annahu laisa min syai'in yutma'u fihi illa wa biyadillahi wahdahu khazainuhu. Untuk engkau bisa menyembelih keinginan, ketamaan apa yang ada di sisi manusia, yang paling bisa kita lakukan yang memudahkan hal tersebut yaitu apa? Ilmu keyakinan, ilmu. Dalam menuntut ilmu dibutuhkan apa? Ikhlas. Ya enggak? Tapi ikhlas butuh ilmu. Makanya ini enggak bisa, ini harus berjalan bareng, Iwan. Si anak tak belajar ikhlas dulu, enggak usah menuntut ilmu, enggak bisa. Atau tak menuntut ilmu, ikhlasnya nanti, enggak bisa. Karena itu yang dikatakan oleh para ulama, para sahabat, kunna nata'allamul ilma wal amala ma'an. Kan itu. Kami itu dahulu belajar ilmu dan belajar mengamalkan ilmu itu bareng-bareng. Makanya apa? Menuntut ilmu sama ikhlas. Ikhlas ini amal. Bareng-bareng jalannya. Menuntut ilmu harus ada ikhlas. Ikhlas itu butuh ilmu. Makanya harus jalannya itu bareng-bareng. Nggak bisa. Yang penting tak menuntut ilmu, nanti ikhlasnya kalau sudah jadi ustadz. Ya nggak bisa. Atau saya ikhlas dulu, saya enggak menuntut ilmu, tak beneri dulu, kebatinan jadinya. Karena mikiri ikhlas terus. Seperti itu. Makanya beliau mengatakan yang memudahkan kita untuk kita bisa ikhlas dan menyembelih, yaitu dengan apa? Ilmu keyakinan. Dengan ilmu kita dalam keadaan yakin bahwasanya tidak ada sesuatu yang berhak untuk kita harapkan kecuali semuanya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Si fulan muji, si fulan mencela, si fulan nyanjung, si fulan ngasih harta ke saya, si fulan ngasih mobilnya ke saya. Yang menggerakkan semua itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terus ngapain saya harus mengharap dari orang-orang ini? Sedangkan yang gerakkan dia muji itu Allah. Yang gerakkan dia ngasih duit itu juga Allah. Yang gerakkan dia ngasih sumbangan itu Allah Subhanahu wa taala. Terus ngapain saya harus mengharap kepada makhluk? Dan itu kan keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuat. Wa amma zuhdu fi tsana'i wal madhi fayushiluhu ilmuka annahu laisa ahadun yanfa'u madhahu wa yuzayyinu wa yadurru dammuhu wa yushinu illallahi wahdah. Beliau mengatakan, dan supaya kita mudah untuk kita enggak mengharapkan sanjungan, kita enggak mengharapkan pujian, yaitu yang memudahkan hal tersebut, kita harus mengilmui bahwasanya apa? Gak ada seseorang pun yang bermanfaat pujiannya. Dan celahannya juga gak akan memudaratkan. Gitu. Itu harus kita ilmui. Si fulan, si an muji saya, apa manfaatnya? Terus saya langsung jadi masuk surga gitu. Ya enggak juga. Si fulan mencela saya, tiba-tiba saya langsung masuk neraka atau tiba-tiba saya sakit. Enggak juga. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semua itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Pujian, sanjungan, harta, apa, semua yang ada di sisi manusia itu semua karena izin Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah Subhanahu wa taala yang gerakkan. Kalau kita tahu semua itu, terus ngapain kita masih mengharapkan manusia? Ngapain kita mengharapkan apa yang ada di sisi manusia? Akhirnya apa? Kalau kita yakin benar-benar seperti ini, ternyata yang ada di sekitar kita ternyata semua rendahan. Mau pujian istri, mau pujian teman, mau pujian bos, mau pujian teman, apa semuanya rendahan. Ternyata nggak ada apa-apanya, biasa saja. Saya mau dipuji, mau saya biasa saja. Kenapa? Akhirnya seseorang itu betul-betul mencari ridhonya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa kuat kapan? Ketika hatinya itu betul-betul ya punya ilmu dan punya keyakinan. Dan itu harus terus dihadirkan. Harus terus dihadirkan. Cuma masalahnya kan kita sering lupa. Ya kan? Baru kalau habis pengajian gini, iya bener Ustaz. Kan seperti itu. Habis maghrib, kena nasi goreng, lupa lagi. Sudah lupa lagi. Nah, itu kan harus terus dihadirkan, terus diingat dan lain sebagainya. Maka beliau mengatakan, "Faya akhil habib." Maka saudaraku yang saya cintai, raqib rabbaka wa maulaka. Nah, ini kata beliau. Maka apa? Coba terus merasa diawasi oleh Rabbmu, oleh penolongmu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa'si nafsaka wa hawaka. Dan bermaksiatlah terhadap
nafsumu dan hawa nafsumu. Kita hawa nafsu pengen ini, maksiat aja sama hawa nafsu kita. Kita kan selama ini justru malah taat sama hawa nafsu, maksiat sama Allah. Sekarang enggak, kita balik. Kita maksiat terhadap hawa nafsu kita. Kita melanggar hawa nafsu kita. Wakhlis lillahi ta'ala fi harokatika wa sakanatika. Coba ikhlaskan seluruh kegiatan kita, diamnya kita. Kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wasduk ma'al maula subhanahu fi kulli ahwalika, dan hendaknya jujur bersama Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan kita. Wal yakun syiaru kadaiman, dan hendaknya syiar kita selalu apa? Ya nafsu akhlisi takhallasi. Wahai jiwa, ikhlaslah, maka apa? Engkau akan menjadi orang yang selamat. Kalau jiwa ini ikhlas, jiwa ini akan menjadi jiwa yang selamat. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka hal yang pertama yang harus betul-betul kita perhatikan, yang selalu kita ingatkan, untuk senantiasa kita ikhlas, untuk senantiasa kita jujur dengan apa yang kita lakukan di dalam perjalanan ilmu. Semoga ini bermanfaat buat kita semua insyaallah. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.